Terkadang manusia senantiasa begini nih, Mas. Memikirkan tentang apa yang dipikirkan. Jadi otak kita lagi mikir tentang yang dipikirin gitu ya. Gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu ya kita ya. Memang kita begitu ya. Satu ketika memikirkan tentang apa yang dirasakan. Bisa tiba-tiba nggak enak perasaannya. Baru dipikirin, kenapa ya aku nggak enak ya? Jangan-jangan ada yang sakit nih misalnya gitu. Kalau memikirkan apa yang dipikirkan ya, kita lagi mikir tentang ya kita sedang merancang sesuatu gitu. Lagi ngapain Bu Isa? Saya lagi mikirkan gimana modul buat besok. Namanya memikirkan apa yang dipikirkan. Ya. Kalau memikirkan tentang apa yang dirasakan itu biasanya tiba-tiba aduh deg-degan kenapa aku ya? Atau hangat badan, kenapa hangat badannya? Nah, kita pikirin ya. Kenapa dia? Oh, demam gitu. Kemudian manusia juga senantiasa merasakan tentang apa yang dipikirkan. Jadi yang dipikirin ini muncul, pikiran-pikiran muncul, ya itu dirasakan pakai kolbunya. Ya. Dan terakhir juga manusia merasakan tentang apa yang dirasakan. Aku tuh kesel banget, kenapa aku marah? Oh, itu namanya merasakan tentang apa yang dirasakan. Nah, ini kita gitu. Sering kita terjebak ini, keikat-ikat ini antara empat ini. Terutama ini, merasakan tentang apa yang dipikirkan. Terutama orang-orang yang overthinking, mikir terus, ada masalah mikir. Bukan lagi memori lama, yang sekarang gitu, sekarang. Lagi kepikiran apa, kepikiran gitu ya. Nah, ini yang nanti saya mau minta izin Mas Alvis di contoh, sebagai contoh. Boleh ya Mas ya? Ya, karena gini Mas, otak ini karena ada sambungan listrik, maka sebetulnya otak kita itu nanti sambungan listriknya itu membentuk gelombang. Dan dia mempengaruhi sekeliling. Jadi pikiran-pikiran kita tuh mempengaruhi sekeliling kita karena ada listrik yang di otak ini dia keluar dalam bentuk gelombang. Kalau pikiran kita ya lebih banyak hal-hal yang baik atau positif, maka sekeliling ini nanti terasa pikiran-pikiran baik ini, pikiran-pikiran semangat ini. Atau kalau kita sebut prasangka, prasangka itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Prasangka terbagi dua, ada husnu, ada su'u. Kalau husnuzonnya yang lebih banyak, ya, karena nggak mungkin 100% husnu ya. Kalau komposisi husnuzonnya yang lebih banyak, maka ini pengaruh sekeliling kita. Oke, nah ini brain wave ya. Nah, dan ternyata ditemukan juga jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jantung ini atau perasaan kita itu lebih power lagi. Dia 5.000 kali dia. Karena jantung tadi ada listriknya juga. Memang 40.000, tapi di jantung ini ada S-anode namanya, ada pacemaker alami yang membuat jantung itu ada listriknya itu, makanya kalau kita di EKG keluar tuh kan, dan bikin jantung deg deg itu listrik semuanya, dan lebih kuat dari otak, sehingga ya jantung ini bisa mengirimkan pesan juga sekeliling. Bahkan di Institut Harmed ditemukan bahwa jantung bisa bicara dengan jantung orang lain. Bahkan jantung bisa bicara dengan brain atau pikiran orang lain. Untuk itulah, karena kita sering muncul kepikiran banyak hal, ya, tanpa terasa kepikiran-kepikirannya itu membuat ya perasaan itu yang lebih cenderung ke negatif. Dan khawatirnya perasaan negatif itu nanti terbroadcast pergi ke orang yang kita sedang pikirkan yang mempengaruhi perasaan itu. Ya, nah sekarang Mas Alvis mohon izin, ini minta kesediaannya dulu ya di jamaah Zoom-nya ada 513 orang nih Mas. Iya betul dokter. Ya, bersediakah untuk kita sama-sama terapi gitu ya? Paling enggak untuk apa yang dipikirkan saat ini atau minggu-minggu ini. Ya? Oke. Nah oke, yang di YouTube ya juga banyak ya, jadi ini disclaimer dulu nih. Oke, Mas Alvis, beberapa hari ini lagi banyak pikiran nggak? Iya, sedikit. Tapi nggak berat-berat amat sih. Nggak berat-berat amat. Yang apa sih pikirannya? Boleh saya tulis ya? Boleh saya tulis sih? Boleh. Ya, oke. Apa sih? Lagi mikir apa sih? Lagi mikir apa? Lagi mikirin project. Oke, pekerjaan kah? Pekerjaan, iya. Ya, boleh ya tahu apa pekerjaannya? Saat ini tuh saya diamanahkan untuk bersama tim dalam project dengan kerjasama dengan satu lembaga sosial juga, dokter. Oh gitu, baik. Apa yang kepikiran dengan project ini? Apa yang kepikiran? Yang munculnya pikirannya apa? Yang muncul buat saya itu bagaimana strategi project ini cepat jalan dan berhasil.
Oke, strategi bagaimana strateginya supaya berhasil gitu ya? Iya. Ya, bagaimana strategi supaya berhasil? Oke, strateginya ya. Terus ada kepikiran lain nggak? Membangun kolaborasi. Itu memang agak butuh ini ya dok ya, butuh seni ya. Ya, kolaborasi ya. Jadi kepikiran ini ya, gimana caranya collab ya? Bisa berkolaborasi dengan baik gitu dan tujuannya bisa tercapai bareng-bareng gitu. Ya. Kalau lagi mikir bagaimana kolaborasi, perasaannya agak enak atau agak nggak enak? Kalau Agak lagi mikir sebetulnya. Agak khawatir ya, oke, ya. Justru itu ya. Jadi pikiran yang muncul ini mau kita rasa. Ya, nah biasanya rasa itu ada dua aja tuh, lebih nggak enak sama lebih enak. Kalau lagi mikir bagaimana strategi yang muncul apa? Agak kurang enak sih. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini justru mau dibantu untuk nanti kita bisa mengaktifkan kita punya perasaan ya, Mas Alvis punya perasaan. Waktu mikirin kolab juga kan agak stres gitu ya, aduh nggak enak banget nih. Karena kan mikir ya gimana kolaps lagi pandemi gini lagi. Iya, betul dok. Itu ya. Apalagi yang kepikiran? Bagaimana nanti ini ya terakhir itu actionnya nanti seperti apa? Jadi realisasinya nanti seperti apa dari rencana ini gitu? Kalau mikir realisasi khawatir atau lebih enak gitu? Lebih tidak enak apa lebih enak? Tetap sama, lebih tidak enak sih. Tidak enak ya. Tapi itu kan poin ininya dok ya, apa namanya persentasenya kan mungkin ada yang dominan, ada yang minor gitu ya kan? Ya. Apa? Jadi ini teknik adalah, jadi kalau ada sesuatu yang kita sedang hadapi, kan muncul tuh pikiran-pikirannya di Mas Alvis nih, ya kan? Nah ini kita identifikasi. Oke. Kaitannya pikiran yang muncul dengan perasaan yang lebih enak atau enak nggak ya gitu ya, lebih tidak enak atau lebih enak gitu. Ya, pastinya lebih banyak perasaan yang tidak enak. Karena kan kita belum tahu mau ngapain kan sebetulnya dengan kondisi sekarang gitu kan. Nah, di antara yang nggak enak ini terus kita cari, Mas, pikiran, ada nggak pikiran kalau itu yang dipikirin itu perasaannya lebih enak dikit. Di kolaborasi saya lebih terasa lebih ringan. Kalau mikir itu ya. Iya. Jadi kolaborasi ini ada dua ya jadinya ya. Ada yang bikin nggak enak, pikiran apa? Kalau kolaborasi yang bagaimana? Yang bikin nggak enak? Timnya kurang suportif gitu, maksudnya kurang aktif gitu. Kalau ini kolaborasi yang dengan tim yang nggak ya, kolaborasi dengan tim yang kalau yang nggak aktif langsung, kalau lagi mikir lagi sama teman-teman itu langsung aduh gitu ya, nggak aktif nih ininya nih, timnya nih nggak asik nih kan gitu ya. Oke. Kalau yang kolaborasi gimana, yang ada perasaan bikin enak sedikit aja? Kolaborasi yang masing-masing tim itu, wah saya pengen seperti ini nih, bisa nggak ya kita bareng-bareng gitu. Nah itu lebih enak dok, karena frekuensinya udah mulai sama nih. Jadi yang kurang ditutupin oleh tim lain yang ya lebih ke apa ya? Lebih ke sama-sama saling isi lah gitu. Jadi tim sendiri, grup ini cuma bikin ini doang gitu. Jadi seneng kalau kolaborasinya pas dapat tim yang sikap gitu ya? Iya. Tim yang sigap, tim yang aktif gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kepikiran gitu ya. Oke, ya. Itu ada rasa enak dikit? Kalau saya sih enak banget sih kalau udah dapat tim yang kalau ya ini kan baru mikir kan? Kalau baru mikir kan. Nah, ya, sebelum dapat kan baru mikir ya, seandainya gitu ya. Iya. Seandainya saya dapat tim yang sigap itu agak enak nih gitu ya. Enak banget misalnya gitu ya. Nah, ini kan baru mikir ceritanya kan. Nah, ini kan pikirannya kan baru muncul nih kan, Mas? Iya. Ya. Nah, ini baru 4 saja yang kita identifikasi ya. Itu biasanya memang pikiran-pikiran yang muncul pada saat kita menghadapi satu kondisi atau sikon, itu memang lebih banyak yang bikin rasa gak enak gitu. Gitu. Itu ya. Lumrah sih, Dok. Lumrah, sangat lumrah, very lumrah. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa tadi ya, bahwa jantung atau perasaan itu lebih kuat frekuensinya, dia 5.000 kali dari pikiran, ya. Maka kita mencoba cari salah satu apa yang dipikirkan, yang rasanya agak enak, itu diperkuat satu itu. Diperkuat, agar apa? Agar pikiran-pikiran yang di sini nih, yang sebetulnya tanpa terasa, kalau kita nggak menterapi ini ya, itu pikiran yang tadi muncul, ini bikin nggak enak. Justru yang nggak enak itu pergi loh. Dan apa yang terjadi, yang nggak enak itu nanti membuat peristiwa itu gitu. Baik. Nah, jadi
caranya gini Mas, ya boleh ya izin ya saya stop share saya. Ya, oke, Mas Alvin boleh tarik nafas, tenangkan diri. Kayaknya sih udah tenang sebetulnya. Oke ya, tarik nafas panjang. Ya, kalau kursinya ada senderan boleh agak sender dulu sedikit. Nggak pakai kursi dong. Oh nggak pakai kursi, ini mau berdiri. Enggak sih, duduknya memang tidak pakai sandaran. Oke, nggak apa-apa ya. Lebih. Oke, boleh tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Oke, lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Oke, boleh saya minta Mas Alvis pejamkan mata supaya masuk ke gelombang yang lebih rileks, ya, lebih dalam, ya. Baca ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rasakan badan semakin rileks, semakin ringan dengan tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Bagus sekali. Dan rasakan Mas Alvis masuk ke dalam sebuah lift dan Anda berada di lantai 5 dan kemudian pintu lift tertutup, pelan-pelan lift ini turun ya menuju lantai 1 ya. 5, rasakan ya ke bawah ya. 4, 3, 2, 1. Baik, pintu lift terbuka, Anda keluar. Setelah Anda keluar dari lift tersebut, di depan Anda ada pekerjaan yang saat ini Anda sedang geluti atau Anda mendapatkan amanah pekerjaan ini ya bersama lembaga sosial yang tadi Anda sebutkan ya. Dan kemudian dengan melihat ada peluang baru, melihat juga pekerjaan-pekerjaan baru, tentu pikiran-pikiran Mas Alvis bermunculan hal-hal yang tanpa terasa membuat perasaan Mas Alvis ya menjadi kurang enak atau agak tidak enak. Ya. Namun di antara pikiran-pikiran tersebut ada satu pikiran Mas Alvis tentang kolaborasi, ya. Jika berkolaborasi dengan tim yang cekatan, dengan tim yang sangat-sangat ya semangat seperti itu, maka tadi Mas Alvis katakan perasaan Mas Alvis jadi lebih enak sedikit. Sekarang Mas Alvis ya hadirkan, rasakan Anda sudah bertemu tim tersebut. Anda bertemu tim tersebut, di depan Anda ada teman-teman Anda yang tadi Anda rasakan tim ini sangat cocok bekerja dengan Anda dan membuat perasaan Anda agak enak sedikit. Oke, baik. Karena masih agak enak sedikit, maka kita akan mengamplifikasi, kita akan menaikkan ya derajat rasa enak ini menjadi lebih enak, bahkan lebih bersyukur. Ya, saya akan hitung 1 sampai 10 dengan cepat. Semakin saya hitung naik, maka Anda merasakan jauh semakin nyaman dengan tim tersebut dan sangat bersyukur. Oke, ya, baik. 1, rasakan perasaan ini yang agak enak bertemu tim yang bisa berkolaborasi. Bagus sekali. 2, rasakan perasaan ini jadi tambah enak. 3, semakin enak. 4, semakin enak. 5, semakin bersyukur bersama tim ini. Ya. 6, 7, terus rasakan bersyukur. 8, semakin enak, semakin bersyukur. 9, 10, kepalkan tangan Anda, katakan amin ya Allah. Kepalkan tangan Anda, katakan amin ya Allah. Rasakan Anda merasa dengan tim ini Anda berkolaborasi sangat nyaman, sangat enak, dan sangat bersyukur. Karena mereka sigap, mereka ngerti apa yang mereka lakukan, masing-masing saling menutupi, saling membackup, rasakan. Dan ya di depan Anda ada teman-teman yang Anda, entah Anda kenal atau Anda tidak kenal, Anda lafazkan ya suratul Al-Fatihah. Dari jantung Anda, pegang jantung Anda sekarang. Rasakan dari jantung Anda terkirim gelombang kepada teman-teman di depan. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Ya sudah, bacakan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, rasakan Anda kirim satu persatu teman-teman Anda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada yang Anda kenal, Anda belum kenal, tapi Anda merasa tim ini di depan ini ya ada di depan Anda, dan Anda kirimkan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kepala kan lagi tangan Anda dua-duanya. Amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau mempertemukan tim kami yang berkolaborasi dengan sangat cocok, sangat pas, ya, saling membackup, saling mensupport, yang membuat pekerjaan Anda ini semakin maju, semakin sukses, dan semakin menyenangkan. Kepalkan amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bagus. Sekarang tarik nafas panjang lagi dari hidung. Buang lewat mulut.
Lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Baik, terima kasih. Dan sekarang Anda masuk kembali ke dalam lift. Dan lihat di dinding lift ada lantai 1 tertulis 1. Kita akan sama-sama naik ke lantai 5. Pada lantai 5 nanti pintu lift terbuka. Dan saya akan hitung 1 sampai 3 pada hitungan ketiga nanti buka mata. Ya, baik. Sekarang lihat di dinding lift 1, 2, rasakan tubuh Anda naik ke atas bersama dengan lift ini naik ke atas. 3, bagus sekali. 4, bagus sekali. 5. Sekarang perhatikan pintu lift terbuka, Anda keluar. Dan saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan. Anda dapati diri Anda sangat senang, sangat bersyukur, sangat bahagia karena Anda telah menemukan tim untuk berkolaborasi. 1, 2, 3. Ya, buka mata. Yes, good. Okay, how do you feel? I feel so good, ringan. Ya, itulah nanti insya Allah ya dalam waktu dekat tim ini akan terbentuk, tim kolaborasinya ya. Amin, dokter. Dengan yang tadi Anda lihat barangkali di depan tadi atau ada tadi nggak lihat siapa-siapa tapi ketemu nih orangnya gitu. Kenapa? Karena tadi magnet kita itu sedang diaktifkan ya untuk menarik karena tadi kan keluar dari kita punya jantung dan jantung itu tadi 5.000 kali lebih kuat daripada kita punya pikiran. Cuman pikiran kita ini kan muncul nih. Yep. Nah, tanpa terasa bikin gak enak perasaan. Nah, kalau dibiarkan yang bikin gak enak perasaan ini larinya ke peristiwa-peristiwa itu malah yang tidak diharapkan datang. Gitu. Baik, dokter. Nah, ini caranya insya Allah ya. Nah, ini muhasabah untuk hal-hal peristiwa-peristiwa yang sedang dialami dan ingin kita mengatur kesuksesannya ke depan gitu. Ya, kalau tadi kan saya sudah contohkan inner child memory, memori remaja dan sebagainya, caranya dengan menghadirkan, berani menghadirkan, ingat lagi peristiwanya, istighfar berulang-ulang, ya itu tekniknya yang lalu-lalu. Dan sekarang kondisi sekarang pakai tadi teknik, itu tadi tekniknya namanya merasai pikiran. Nah, kayak gitu. Terima kasih dokter. Alhamdulillah nih, saya berasa tanpa harus ke tempat dokter saya sudah dapetin ilmunya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman tadi yang lainnya juga sudah ikut mencoba ya. Atau ini gampang kok. Dan nanti saya juga modulnya kan nanti saya kasih panitia. Nanti di situ ada langkah-langkahnya insya Allah ya. Baik.